Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan final test Math Plus kami, yaitu trigonometri. Berhubung kemarin cuman mempresentasikan matriks, jadi kali ini akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu trigonometri. Silakan, Randy. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu trigonometri dan pernahkah Ya. kita menggunakan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana contohnya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu memahami konsep trigonometri, memahami identitas trigonometri, kemudian mengetahui aturan trigonometri, serta menggambar grafik trigonometri. Konsep trigonometri. Definisinya, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi-sisi dan sudut-sudut dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Trigonometri juga digunakan untuk mempelajari fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangan, dan fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan sudut dan rasio sisi-sisi segitiga. Kemudian ada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa diantaranya adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai-nilai rasio trigonometri untuk sudut istimewa digunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi, eh, sin 0 derajat itu sama dengan 0, kemudian cos 0 derajat sama dengan 1, tan 0 derajat sama dengan 0 dan seterusnya seperti sin 30 derajat itu seperdua, cos 30 derajat itu seperdua akar 3, kemudian tan sepertiga akar tan 30 derajat itu sepertiga akar 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada rasio trigonometri. Kebalikan rasio trigonometri adalah sebagai berikut. Jadi kosekant sama dengan Hypotenuse per hypotenuse per opposite. opposite. Kemudian secant sama dengan hypotenuse per adjacent. Kemudian kotan adjacent per opposite. Selanjutnya ada aturan sin. Jadi aturan sin itu rumusnya sin alfa per A, sin B per B, sin theta per C. Kemudian ada aturan cos. Rumusnya itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kemudian dikali cos theta. Selanjutnya ada Luas luas segitiga. segitiga. Jadi untuk mencari luas segitiga menggunakan rumus seperdua dikali A dikali B dikali sin X. Selanjutnya ada sudut-sudut berrelasi. Berrelasi. Ya, sudut-sudut berrelasi Berrelasi. merupakan sudut di kuadran 1, 2, 3, dan 4 yang nilai rasio trigonometrinya bersesuaian dengan sudut-sudut pada kuadran 1. Jadi, di kuadran pertama itu mulai dari 0 derajat hingga 90 derajat. Kemudian di Kuadran kedua kuadran 2 itu 90 derajat hingga 180 180. derajat. Kemudian di kuadran 3 180 derajat hingga 270 derajat. Kemudian di kuadran keempat 270 derajat hingga 360 derajat. Jelasin dulu kok dong Kak. Ini apa itu artinya 180 kurang alfa? Jadi kalau di kuadran kedua untuk dapat eh, sudutnya itu rumusnya 180 kurang Alfa. kurang alfa. Kemudian di kuadran ketiga untuk mencarinya itu 180 tambah alfa. Kemudian di kuadran 4 360 dikurang alfa. Nah, jadi nilai rasio trigonometri di setiap kuadran itu eh, Tergantung berbeda-beda tergantung pada nilai sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi di kuadran pertama yang positif positif itu semuanya. semuanya, tapi di kuadran kedua yang positif cuman sin, kemudian di kuadran ketiga yang positif hanya tan, terus yang terakhir yang positif di kuadran 4 itu cuman cos. Selanjutnya, oke, jadi contohnya itu tentukan nilai cos 135 derajat. Nah, jadi 135 derajat itu ada di kuadran kedua, sedangkan yang positif di apa Kuat kuadran kedua itu hanya hanya sin. hanya sin. Hmm. Jadi eh, 135 sama dengan 135 sama dengan cos 180 derajat dikurang dikurang 45 45. derajat.
Kemudian hasilnya itu min cos 45 derajat. Nah, hasil dari min cos 45 derajat itu min seperdua akar 2. Selanjutnya, tentukan nilai tan 240 derajat. Nah, 240 derajat berada di kuadran ketiga. Nah, di situ tan itu positif. Jadi langsung tan 240 derajat sama dengan tan 180 dikurang alfa, yaitu 100 180 tambah 60. 180 tambah 60 sama dengan tan 60 derajat. Jadi Yaitu hasilnya akar akar 3. 3. Selanjutnya, tentukan nilai sin 330. Nah, 330 derajat itu berada di kuadran keempat. Tapi eh, sin di kuadran keempat itu Negatif. negatif. Dan Jadi hanya cos. dan hanya cos yang positif. Jadi jawabannya sin 330 derajat sama dengan sin 300 apa 360 derajat dikurang 30. 30 sama dengan min sin 30 derajat. Jadi hasilnya min seperdua. Silakan. Selanjutnya identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri sifat kebalikan rasio trigonometri dapat ditulis sebagai persamaan-persamaan. Nah, identitas kebalikan sama dengan asin. Maaf, maaf ada kesalahan teknis sedikit. Jadi, beberapa identitas lain yang sering digunakan diantaranya adalah identitas tangen dan kotangen. Yang pertama itu adalah identitas tan. Tan A sama dengan sin A per cos A. Dan yang kedua adalah kot cos kotangen Kotangan. sama dengan cos A per sin A. Jadi adapun identitas Pitagoras yang pertama itu adalah sin 2A sama ditambah cos 2A sama dengan satu. Dan yang kedua adalah satu tambah kotangan 2 kot kotangan pangkat 2A sama dengan kosek 2A. Yang ketiga adalah tan Dua pangkat 2A tambah satu satu sama dengan second kuadrat. sek 2A. Selanjutnya, adapun identitas lainnya yaitu sin 2x sama dengan 2 dikali sin x dikali cos x. Terus yang kedua adalah cos 2x sama dengan satu dikurang 2 sin pangkat 2x. Yang ketiga adalah 2 cos pangkat 2x dikurang satu. Beberapa identitas lain yang sering digunakan diantaranya adalah sebagai berikut yang di samping sebelah kiri ini. Selanjutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Definisi. Grafik trigonometri merupakan representasi visual dari fungsi trigonometri seperti sinus sin, kosinus cos, dan tangen tan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sudut dengan rasio panjang sisi segitiga. Untuk grafik trigonometri, jadi Y sama dengan A kali sin B dalam kurung X dikurang C ditambah D. Nah, beberapa identitas lain yang sering digunakan diantaranya max sama dengan A, atau min sama dengan min A. Jadi, atau satu periode sama dengan 360 per B, kemudian C sama dengan geser horizontal, dan D sama dengan geser vertikal. Oke, ada sedikit tambahan. Jadi A itu menentukan maksimal dan minimumnya sebuah grafik dan B itu menentukan periodenya dan di dalam kurung ini yang C itu menentukan gesernya ke kiri atau ke kanannya. C dan D itu menentukan geser vertikal dan horizontalnya. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping. Jadi maksimumnya itu ditentukan oleh A-nya. Jadi A-nya itu sama dengan 3 atau puncaknya dan minimumnya itu Min yang 3. lembahnya itu sama dengan min 3. Nah, pada gambar di samping juga terdapat satu periode yaitu satu lembah, satu puncak, satu lembah. Dan C geser horizontal dan D geser vertikal. Di gambar di samping tidak ada geser horizontal maupun geser vertikal. Nah, contoh soal menggunakan teorema Pitagoras. Nah, AC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Seperti pada gambar di bawah, gambar segitiga di bawah, kita disuruh mencari A ke C. A, A ke C.
kita disuruh mencari A ke C. Jadi rumusnya adalah AC pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Maka sama dengan 25. 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. Maka 25 tambah 144 sama dengan 169. Maka AC-nya kita hilangkan pangkat 2-nya, kita jadikan akar 169 sama dengan 13. Maka sisi A ke C sama dengan 13 cm. Selanjutnya adalah rasio trigonometri untuk eh, apa ini sudut B. Sin B sama dengan 5 per 13. Cos B sama dengan 12 per 13. Sin B itu SOH. Rumusnya adalah SOH, yaitu opposite per Hypotenuse. hypotenuse. Maka 5 per 13. Selanjutnya adalah cos B sama dengan 12 per 13. Rumusnya itu CA, Adjacent. adjacent per Hypotenuse. hypotenuse. Selanjutnya adalah tan B sama dengan 5 per 12. Rumusnya itu TOA, Opposite. opposite per adjacent. Nah, kebalikannya yaitu cosec sama dengan 13 per 5, secant sama dengan 13 per 12, kotangan sama dengan 12 per 5. Jadi dia itu sisa dibalik. Dari awalnya sin base 15, 5 per 13, ketika mau dijadikan jadi rasio cosec, maka 13 per 5. Jadi sisa dibalik saja. Selanjutnya adalah contoh soal identitas trigonometri. Nah, seperti contoh soal di bawah ini, 2 dikurang sek pangkat 2 tetan per sek pangkat 2 tetan sama dengan cos 2 tetan dikurang sin 2 tetan. Nah, di sini tuh 2 kurang sek 2 tetan per sek 2 tetan itu sama dengan ki dengan cos 2 tetan dikurang sin 2 tetan. Nah, kenapa sih bisa begitu? Jadi, buktinya 2 kurang sek 2 tetan per secant 2 tetan sama dengan 2 per secant 2 tetan dikurang secant 2 tetan per secant 2 tetan. Maka sama dengan hasilnya sama dengan 2 per secant 2 tetan dikurang 1. Selanjutnya, secant 2 tetan itu kan sama dengan ki 1 per secant 2 tetan atau 1 per cos. Maka di sini hasilnya sama dengan 2 buka kurung 1 per secant tetan tutup kurung pangkat 2 dikurangi 1. Maka hasilnya sama dengan 2 cos tetan pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 cos tetan dikurang buka kurung sin sin pangkat 2 tetan ditambah cos pangkat 2 tetan. Maka hasilnya 2 cos 2 tetan dikurang sin pangkat 2 tetan dikurang cos pangkat 2 tetan. Maka hasil akhirnya sama dengan cos 2 tetan dikurang sin pangkat 2 tetan. Selanjutnya contoh soal grafik trigonometri. Silakan. Jadi di sini ada grafik fungsi y sama dengan 2 sin 2x. Nah, jadi maksnya itu atau puncaknya itu 2, kemudian minimumnya atau lembahnya itu sama dengan min 2. Nah, jadi di sini juga ada dua periode. Jadi dua puncak, dua lembah. Nah, seorang pengawas pembangunan gedung ingin mengukur ketinggian sebuah menara menggunakan pengukuran sudut elevasi. Pengawas tersebut berdiri pada jarak 50 meter dari kaki menara dan mengamati menara dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat. Nah, jawabannya. Nah, di sini seorang penguasnya itu berdiri Ya, 50 meter jaraknya dari gedung dan memperoleh sudut dengan cara mengukur tinggi gedung. Dia memperoleh sudut yaitu 30 derajat. Nah, di sini kita ingin mencari berapa sih tinggi dari menara tersebut. Maka kita dapat menggunakan rumus TOA. Karena yang diketahui sini adalah atau yang diketahui di sini adalah adjacent-nya atau jaraknya dan yang mau dicari adalah opposite-nya atau tinggi menaranya. Maka tan 30 derajat sama dengan x. X itu adalah tinggi gedung. yang mau dicari atau tinggi gedungnya per 50 meter. 50 meter adalah adjacent-nya atau jarak pengawasnya dari gedung ke dari pengawas ke gedung yaitu 50 meter. Maka tan 30 sama dengan sepertiga per 3 dan didesimalkan menjadi 0,577. Sama dengan X per 50 meter. Maka kita memperoleh hasil X sama dengan 0,577 meter
dikali 0,577 dikali 50 meter dihasilkan sama dengan 28,85 meter. Maka tinggi gedung tersebut adalah 28,85 meter. Oke. Jadi, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah hitung. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye, Mem. Makasih, wabarakatuh. Mem. Assalamualaikum, Mem.